Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Sore ini saya ketemu dengan Miftahul. Podo-podo Miftahul ini. Duet berarti ya? Duet. Duet M. Iya. Iso ya mana? Saya Miftahul Famda, samping saya Miftahul Huda, mantan pemain Arema Malang, Deltras Sidoarjo, PKT Buntang, dan banyak klub yang lainnya. Tipis-tipis pokoknya. Oh iya. Tipis-tipis. Selamat sore Cak Huda. Selamat sore. Ya, selamat berjumpa Mas Bim ya. Amin Ya. amin. Wartawan istimewa ya. Iki sebelahku sing istimewa ini. Ini karena ngomong soal Cak Huda ini kan yang menarik dari sosok Miftahul Huda ini kan jarang pemain yang bermain sampai usia 40 tahunan. Nah, Miftahul Huda ini main sampai kepala 4 ini. Umur 42 tahun ya Cak Huda. 42 tahun ya. Pensiun. Istimewa memang. Nguat-nguat no Mas. Yes, pokoknya tipis-tipis yang lapangan. Cek isi nama arek. Itu terakhir 42 itu di Putra Di Jombang. Putra Jombang ya, Liga 3. Musim 2014 ya. 2014-2015 itu terakhir itu. Yang dibekukan itu Cak Huda ya 2015 dibekukan. Iya, dibekukan itu. Nah, Terakhir tuh. Cak Huda ini kan kenapa sampai memutuskan sampai panjang sampai 42 tahun? Apa karena ya golek duit ini yang bal-balan itu? Ya asli pertama iku Mas. Terus ya apa maneh Mas ya. Ya intinya tak kuat-kuatno kok kuat, akhirnya ya wis dijalani ae wong memang profesi. Nah, nek gak ndolek duit, mangan opo sih nduk omah? Dhewe kan. Iya. Nah, kalau ini kan ya sepak bola ini kan butuh fisik. Nah, Umur 35 itu kan sudah sangat berat sebenarnya kan. Ya 30 tahun ke atas itu sudah sangat berat, tapi seorang Miftahul Huda ini sampai 42 lah. Jaga fisiknya itu gimana Cak Huda? ya sebenarnya sama aja. Intinya podo wae Mas ya, penjagaan kondisi, ya makan teratur, istirahat teratur. Yang penting tuh disiplin aja. Disiplin kok, jaga kondisi, istirahat teratur itu yang pertama. Itu ya. Yang penting nggak boleh begadang ya sebelum main, terus habis latihan ya pasti saya butuh istirahat sekali. Terus di samping asumsi ya makanan, istirahat yang utama itu. Berarti nggak pernah tidur larut malam nggak pernah? Ya pernah tidur ya paling ya begadangnya ya nonton TV di dalam kamar itu aja, nggak keluyuran malam-malam. Nek usia tua ya wis gak kuat Mas, kalah masih ngenom aku. Iya. Jadi ini ya asupan makanan dijaga, latihan tetap, dan jaga pola makan itu ya, kondisi. Jaga kondisi, terutama istirahat itu yang bikin saya sampai usia 42 itu kuat, alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang pernah saya dengar Cak Huda, sebenarnya saat usia 43 tahun itu sebenarnya juga belum mau berhenti sebenarnya. Sebenarnya waktu itu masih belum berhenti ya. Terakhir itu dibekukan terus karena keadaan kondisi keuangan di manajemen itu nggak teratur, jadi saya putuskan ya berhenti, pensiun aja lah daripada nanti capek di jalan. Menarik lah kalau ngomongkan akhir perjalanan sampai 42 tahun. Nah, flashback ke perjalanan awal. Setahu saya ini memulainya dulu dari Persida Sidoarjo ya, junior usia 17 tahun ya, Suratin itu Mas. Sama angkatannya almarhum Eri Irianto. Tuh. Dari Persida masuk Persebaya. Persida dulu, habis itu saya ikut internal Surabaya. Kebetulan ada di Sidoarjo itu ada klub internal namanya Mars BTPN di situ. Ya di situ saya ikut nantar pantau di Persebaya usia 21. Itu kalau nggak salah tahun 91-92. Di situ. Berarti ini ya Mursyid Effendi itu ya? Mursyid Effendi satu tim, kebetulan
kalau dilihat dari flashback di foto album mungkin ada itu Mursyid Effendi, Putu Gede ada juga. Termasuk Nurul Huda. Nurul Huda ya. Nah, tapi ini arek Sidoarjo, anak Sidoarjo memulainya dari Persida Sidoarjo lalu masuk Persebaya U21. Tapi karirnya di liga itu kok ke Bali? Bagaimana prosesnya dari Sidoarjo, dari Surabaya ke Bali itu? Kebetulan waktu itu habis Persebaya U21 itu sudah selesai event kompetisinya. Terus saya kebetulan dipanggil untuk seleksi di Persebaya Senior waktu itu. Nah, terus ada surat panggilan dari ke pihak manajemen klub. Saya berangkat, terus nama saya sampai di Karanggayam nggak ada. Saya putuskan balik pulang. Nah, kebetulan itu waktu itu senior nggak terpantau. Saya diajak, kebetulan yang mengajak ke Bali itu Bang Wayan Diana. Kebetulan waktu itu kan dia ngelatih di Persebaya U21. Terus di sana ada klub yang menawari dan masuk, ada internalnya presiden. Saya diajak ke sana. Kebetulan ada berapa orang itu, waktu ada Heru Purnomo, kemudian waktu almarhum Atak itu, terus Supadi juga ada kebetulan waktu itu sama-sama, dan yang bertahan saya di sana di Presidennya waktu itu. Ya ini menarik nih, namanya ada di proses panggilan ke Persebaya, tapi pas sampai mes mau ikut seleksi nggak ada. Nggak ada. Wah, siapa yang menghilangkan ini? Ya kan nama waktu itu angin ngebes mas. Iya. Nah waktu itu gak ada setipu, kan diusap, iso gampang. Iya. Jadi memulainya akhirnya dari Perseden Denpasar. Kebetulan Perseden Denpasar belum sampai kompetisi, ada manajemennya kacau, terus saya bertahan di klub, habis itu saya lari ke Persekabanya. Persekaba Badung. Ya. Divisi 2 waktu itu. Jadi benar-benar mulai karir sepak bola di pentas sepak bola nasionalnya di Persekaba itu. Persekaba Badung ya. Tahun berapa aja udah? Persekaba Badung itu 98 99 ya. 9 kebetulan waktu habis dari Persebaya 93 94 95 saya berusaha untuk tetap di Bali karena saya untuk fokus di PON Bali waktu itu. Oh ya. PON edisi PON 96 ya? Iya, 96 itu sebelum PON terjadi ada Piala Wali Kota Denpasar. Saya ikut Persekaba final sama Perseden Denpasar main malam. Kebetulan saya mengalami cedera retak. Retak tulang besar ini yang belakang kanan. 96 itu saya istirahat total 8 bulan nggak main sepak bola sama sekali. Padahal itu baru mau memulai malah cedera. Mau memulai PON itu mau berkeliling, itu masih prapon, sudah lolos prapon Bali, memperkuat eventnya PON, cedera ada event Piala Wali Kota Denpasar itu. Nah, ketika cedera itu kan masih sangat muda ya. Iya. Baru memulai berkarir di sepak bola tapi cedera. Apa yang dilakukan Cak Uda untuk membangkitkan semangat agar tetap bisa melanjutkan karir di sepak bola? Waktu itu memang kemauan saya untuk menjadi pemain profesional ya. Intinya itu sangat luar biasa, sangat besar mas. Saya kepingin karena di sekitar saya teman-teman seleting saya itu banyak yang yang junior tuh jadi pemain, terus seleting saya itu waktu ada ya kalau level bermain itu ada di kampung ada Bahrul Ulum, ada Nur Wahyudi, ada Ali Jaini, Usin Bairul, termasuk teman bermain kayak Uston Nawawi, Nurul Huda itu teman bermain. Almarhum Eri Irianto. Eri Irianto. Saya kepingin menjadi pemain. Masa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan di benak saya waktu cedera itu saya harus bisa, saya harus bangkit. Itu di dalam hati saya keinginan gitu. Akhirnya bangkit dan bisa memperkuat Persekaba Badung itu. 8 bulan ada turnamen, 8 bulan istirahat, main bola lagi 98 ya main-main di Tarkam gitu mas. Terus ada piala apa gitu, ada Mas Jamrawi juga
waktu itu saya posisi waktu itu seneng-seneng Melayu main di striker, gelandang serang ya. Terus saya pernah habis 98 itu diajak Mas Jamrawi diajak seleksi di Gelora Dewata. Yang ngajak Mas Jamrawi berangkat ke sama-sama dengan teman saya waktu itu kalau nggak salah Rosidi mungkin ya. Nyampe di sana Mas selore kok wong desa. Loro rangan lho abu ini. Rangan abu kayak ini sepatu wis tenguk-tenguk telung dino mulai maneng. Padahal sudah sangat semangat ya. Iya. Nah, dari Persekaba Badung itu Cak Uda, kan kalau di level tertingginya sepak bola Indonesia dulu tertingginya divisi utama ya. Iya. Nah, waktu muncul di divisi utama itu kan munculnya di Arema Malang. Dari Bali, Arek Sidoarjo, debut Persida lalu Persebaya, terus muncul di Bali, tiba-tiba ke Arema. Prosesnya ke Arema gimana itu? Prosesnya ke Arema itu loh sepele, uji coba aja. Waktu itu Persida, saya ikut latihan Persida, persiapan Piala Liga 2 juga ini Mas, Liga 2. Divisi 2. Divisi 2 Persida. Saya ikut Persida waktu itu kebetulan pelatihnya Riono Asnan. Home-base-nya di Gor Delta. Sebelum Divisi 2 dimulai, ada persiapan mungkin waktu itu tahun 2000 itu Liga apa itu ya? Liga Bank Mandiri. Liga Bank ya. Mandiri. Liga Bank Mandiri itu Arema mau pembukaan lawan Petro itu uji coba sama Persida. Main di Gor Delta. Nah, kebetulan tuh kebanyakan yang di Arema itu juga banyak temen juga, ada Putu juga, ada Agung Prasetyo, ada Haryanto juga uji coba waktu saya main striker ya lumayan lah ya lumayan kayak lelek temen lho Mas. Oh, iya. Ya. Marur kok jenenge Bos Iwan lho iku sapa? Takok ya. Karena sing kenal lah Mas kayak Putu. Iku koncoku Bos. Lumayan ngono. Ya lumayan kak. Ya eman arek iku jare ngono. Habis itu habis pertandingan omongan ambek Putu. Ya wis iki Bos takok be ono kabaran. Oke lah tuh mosok rek kanca dhewe ngono. 2 hari lagi Persida ada uji coba sama Petro, Mas. Petro kebetulan mau besoknya lawan Arema, kebetulan Bos Iwan juga nonton di atas. Di Gelora Delta lagi. Di Gelora Delta lagi 2 harinya. Ya alhamdulillah ya iku malu masih penting dalan rezeki nih. Iya, dalan rezeki. Main ini gak lelek nemen. Yang penting tak dudukno lah kayak awakku dhewe ya kayak tim. Akhirnya masuk ke Arema itu. Nah, kebetulan waktu itu ya Arema ya striker istimewa Mas Ahmad Junaidi, Hadi Surento. Oh iya. Hadi Surento terus M Rokim tuh ya striker terbaik Persema. Alhamdulillah waktu itu kemungkinan ya mungkin namanya juga rezeki Mas ya. Kok pas ya siapa ini Hadi Surento di Arema itu main di Sleman itu kok cedera. Mungkin retak atau patah waktu itu. Jumat malam saya ditelepon Putu. Ya, terus kamu siap apa enggak? Ya, saya bilang siap. Besok datang latihan di Arema, saya tunggu di Terminal Arjosari hari Minggunya. Berarti yang nelpon itu Putu Gede, Putu Gede. Yang jemput di terminal Putu Gede. Ya, Putu Gede. Itu proses akhirnya masuk Arema. Nah, Cak Uda tadi bilang kan awalnya striker, awalnya saya. Tapi publik bola nasional yang masih ingat nama Miftahul Huda, taunya main di bek kanan. Waktu di Deltras juga bek kanan, waktu PKT Bontang bek kanan, Persiba Balikpapan juga bek kanan. Lah, kalau Persiba itu main bek kiri. Kalau di Persiba main bek kiri karena di bek kanan ada Yopi Rayar. Oh iya. Nah, proses perpindahannya dari striker dari sayap ke bek kanan itu di mana? Di Arema itu? Di Arema putaran kedua. Putaran kebetulan waktu itu juga enggak, memang ya bek kanannya Arema waktu itu pemainnya bagus-bagus ya. Kalau saya bersaing di striker waktu itu kemungkinan nggak pernah main. Kemungkinan kalau pemain ada yang cedera mungkin ada yang akumulasi saya baru main. Ada waktu itu pemain asing Bob Manuel. Iya. Terus ya tetap itu lagi Joko Susilo, Ahmad Junaidi, terus M Rokim. Ya itu ada 4 ini. Belum lagi Wawan Widiantoro. Nah, kebetulan waktu itu
di wingback kanan kiri itu kebetulan banyak yang cedera. Di kanan tuh ada Miftahul Huda itu juga cedera. Di kiri itu ada Doni Suherman. Terus Haryanto juga. Haryanto waktu itu skorsing ya. Mungkin yang bertengkar sama itu. Nah, kebetulan mau putaran kedua saya diproyeksikan sama Kudanil sama Kujahartono di bek kanan, Wawan Widiantoro di bek kiri. Itu awalnya ya. Awalnya di situ di Arema itu. Dan keterusan akhirnya jadi bek kanan. Nah, itu ya. Jalannya ada di bek kanan. Alhamdulillah ya. Sebenarnya sih sama aja tapi kan mungkin cara bermainnya aja yang berbeda. Lah, merubah karakter main itu gimana Cak Uda? Dah kan striker ini kan. Dapat bola cetak gol. Kalau back ini kan ngawal lawan kan. Juga overlapping. Pasti butuh proses latihan yang nggak pendek itu. Ya, atau cepet aja adaptasinya. Kalau kita ya kebetulan kan kita punya modal kayak fisik sih saya punya. Ya, meskipun kecil saya harus unggul di stamina, itu aja. Ya, kalau dari segi posisi, cara bermainnya aja kita yang berbeda. Misalkan posisi di back cara bermainnya gini, kalau strikernya begini itu. Nah, jadi kebetulan waktu itu kan kayak Kujaharto ini kan posisinya aslinya di back, jadi kita dikasih masukan. Ya. Jadi waktu di Arema bertahan 2 musim ya? 2 musim. Salah satunya masuk 8 besar itu. Dua-duanya, Mas. Oh, dua-duanya? Dua-duanya. Istimewa memang. Ya, nepaki, Mas. Sing istimewa iki pelatih ini paling. Ini iki nepaki tok. Itine nunut-nunut. 2 kali 8 besar bersama Arema lalu pindah 2003 pindah ke Deltras itu ya. Deltras. Sampai musim 2004. 2003 itu pelatihnya almarhum Suharno. Oh ya, Once dulur itu. Dari Deltras Persiba Balikpapan. Habis 2006 2007 balik lagi ke Deltras. Nah, kenapa harus bolak-balik nih? Ada apa dengan Deltras ini? Saya guys sebenarnya kalau komentar ada apa dengan Deltras ya sebenarnya kalau gini ya seharusnya saya nggak kepingin pindah dari Deltras. Nah, yang saya pertanyakan seharusnya seandainya Mas Bim iki pengurusnya tak takokno opo aku gak dipertahanno tak takok nang sampean. Waktu 2005 itu ya? 2003 2004. Oh iya, 2003 2004 terus musim 2006 2007. Iya. Nah, aku dewe ku Mas heran. Lah yo, aku iki lho putra daerah. Iya. Ya, main yo gak elek nemen penghuni line up. Iya. Nah, waktu di 2007 masuk 8 besar. 8 besar itu anak yang putra daerah loh ya ini. Iya. Yang main saya sama Haryono. Oh iya. Nah, itu. Nggak tahu saya ada apa dengan dia. Yo tak balekno sampean Mas sama dhewe lah. Oh, sampean sing biasa nulis-nulis sing pinter. Karena kebetulan waktu bek kanannya Miftahul Huda yang di pinggirnya bek kanan itu Miftahul Fahamzah. Iya, kan iso ngorek dhewe sampean. Tapi akhirnya setelah 8 besar Deltras di Solo 8 besar banyak pemain yang akhirnya pindah itu ya. Nah, itu. Mas Jaya bersama beberapa pemain ke Persib Bandung. Miftahul Huda ke PKT Bontang. Kapten kan di PKT kan? Ya kan ono maning katene kapten kalau sing gelem aku sorry ya wis. Bersama Mustaqim ya. Mustaqim ya. Alhamdulillah. Cak Uda waktu di PKT itu ada sesuatu yang menarik menurut saya. PKT itu menerapkan wajib militer ya. Waduh, Mas. Wajib militer. Iki sing ngelu ae kudu tukaran ae Mas sampe kanca ya kudu bahkan ada yang temen ini mau dikumpulkan teman-teman, ayo balik aja ke mes. Suaranya siapa yang suara terbanyak? Ini kalau nggak mau nih, saya kalau keadaan kayak gini mau membalikan kontraknya tuh gara-gara bintal tuh. Bener-bener kayak militer, bukan bintal main-mainan itu. Itu digodok di markasnya militer ya? Di Yonsipur, Balikpapan. Itu bener-bener itu, Yonsipur tuh. Bener-bener militer, bukan main-main loh ini. Serius. Dan saya itu ada videonya itu, masih saya simpen sampai sekarang gitu. Itu
sebelum kompetisi semua semua pemain PKT diajak ke Bintal latihan itu, militer itu. Ya? Iya, di Balikpapan itu. Berapa minggu ya udah? Itu kalau nggak salah itu hampir 3 minggu, Mas. 3 minggu nggak boleh keluar dari barak, dari militer itu. Hmm. Tiap hari pakai sepatu yang tinggi, Mas, pakai sepatu gendong rangsel itu, wis. Iki armen bal-balan apa perang? Tapi akhirnya tetap bertahan ya di PKT ya. Tetap bertahan semua, dan waktu itu gimana orang-orang yang ditugasi di Bintal tuh gimana caranya anak-anak itu mentalnya ya, dibikin mental bisa kuat, bisa kompak di nanti waktu kayak di pertandingan. Nah, perjalanannya akhirnya terus bergulir ya, dari PKT terus sempat sama Mustaqim lagi ya ke Sumbawa ya. Mitra Kukar. Habis Habis PKT Pak Kut Mustaqim setengah musim diganti Kut Fakri bisa ini. Habis itu saya balik ke Surabaya diajak Pak Kut Mustaqim di Mitra Kukar. Habis kok ini deket banget sama Mustaqim kan, ada di PKT, di Mitra Kukar, di Sumbawa ya. lah iki aku yo heran kayak ya apa ya? Kok Jayahartono yo cocok. Oh iya. Kayak Kut Mustaqim yo cocok padahal yo gak enak-enak nemen lumayan itu, Pak. Biasa ya. Iso ae. Iya ya, sama Mas Jayahartono ketemu di 3 Arema. musim saya. 4 musim, Jayahartono 1 musim. Itu di Arema. Itu kalau boleh saya itu diajak ke Persik itu saya diajak sama Coach Jayahartono. Dan saya pamitan sama Bos Iwan waktu itu, Mas. Bos saya itu mau diajak, Mas. Saya waktu itu manggilnya Mas. Mas ya. Mas Jayahartono ke Persik. Mas Iwan langsung bilang gini, wis gak usah podo ae ku sak manajemen, awakmu nanggone Arema ya. Karena waktu itu saya punya tempat dan punya posisi di situ, saya bertahan. Oh ya, ketika gerbongnya Arema Exodus 2003 itu ya ke apa 2002 ya? 2002. Ke Persik kan Wawan, Haryanto. Belum itu 2003 Oh, itu ya. 2003 ya. 2002 itu saya diajak Mas Jaya ke Persik. Iya, ini bersama Jayahartono di Arema, di Deltras, Persiba Balikpapan ya. Persiba Balikpapan. 4 musim mungkin ya. Iya, bersama Mustaqim di PKT, di Mitra Kukar, Sumbawa. Ini memang ya jalurnya sama pelatih enak ini. Lempeng. Podo-podo ini seneng dongone ojo-ojo ini. Yang penting kita saling menghargai, Mas. Kita bekerja sama gitu. Nah, akhirnya sempat merasakan ke Persiba Bangkalan tahun terakhirnya di Bangkalan sebelum dibeli jadi Borneo FC itu ya. Terus mengakhiri di Putra Jombang itu ya. Nah, Cak, udah perjalanan panjang ini mungkin sedikit dari salah satu dari sedikit pemain yang bertahan di usia di atas 40 tahun. Nah, aktivitasnya sekarang apa ini? Kalau aktivitas sekarang sih wis cilik-cilik, Mas, ngelatih usia dini pembinaan. Biar ilmunya nggak apa ya, biar berguna bagi generasi-generasi penerusnya itu loh. Di ini ya, di kampung halaman. Di kampung halaman, kebetulan saya punya SSB namanya Sikatan Muda. Dan saya pun berangkatnya dari Sikatan Muda itu. Sikatan Muda Cemandi Sedati Sidoarjo. Lisensinya? CAFC. Sudah. Oh, Alhamdulillah CAFC. Saya kira sudah AAFC. Waduh, kedukur, Mas. Aku langsung telpok beluk ini apa. Tapi sekarang benar-benar fokus di Sikatan Muda ya? Iya, Sikatan Muda. Ini apa ya? Bakti anak Sedati untuk Sedati berarti ini? Kalau bisa itu ya khususnya Sedati, umumnya Sidoarjo. Ya. Karena Sikatan Muda ini juga menampung anak-anak dari wilayah yang lainnya di Sidoarjo ini. Iya. Nah, ada satu aktivitas yang sempat saya tahu dulu, punya toko olahraga. Punya toko olahraga sebenarnya itu waktu itu sekitar tahun 2014-15an itu ya. Ya kebetulan saya bisnis kecil-kecilan sambil waktu itu masih bermain, kadang ya masih ngelatih kecil-kecilan saya bisnis itu. Saya terus lama kelamaan ini kalah dengan online, Mas.
Di situ ya. Sampai sekarang tapi sih saya nggak nyetok, saya cuma melayani kalau ada yang pesen saya layani gitu aja. Berarti benar-benar fokusnya sekarang di SSB Sikatan Muda. Ya. Luar biasa. Tapi ke depan ada rencana nggak untuk asisten pelatih atau Yo pelatih? pastilah Mas, yo masa seorang pelatih nggak kepingin ke jenjang yang lebih tinggi. Itu pasti ngenteni sing ngejak lah. Iya. Muka-muka ono sing gelem ngono Mas. Ini obrolan yang rasanya juga sangat panjang bersama Miftahul Huda. Sedikit dari pemain yang bermain sampai usia 40 tahun ke atas ini. Mungkin ini dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu dengan mantan-mantan pemain atau pemain-pemain yang lainnya. Terima kasih Cak Huda atas waktunya. Matur suwun sing akeh wis. Aku kaget Mas ketemu sampean. Kok sampai apa marani pemain desa ngene iki. Ini pemain nasional main di divisi utama di Liga Indonesia di beberapa klub ini. Mungkin itu dulu kawan-kawan. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Oma Bal-Balan. Selamat sore Cak Huda. Selamat sore Mas Fim. Selamat sore kawan. Selamat sore.